Saya turun ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga muslim, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi dalam program Tanya Jawab bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua. Di sini ada beberapa pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab dan kami ajukan kembali di kesempatan malam hari ini di program live ini. Dan sebelumnya kami informasikan kembali kepada para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau di kesempatan malam hari ini, tafadhol bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar ataupun juga via WhatsApp, yaitu di nomor 081 9369 55571. Sekali lagi, tafadhol bagi keluarga muslim, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom komentar ataupun bisa dikirimkan via WhatsApp di nomor 081 9369 55571. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya kita bacakan kembali dari para pemirsa yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dari nomor akhir 022 ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya bekerja di bagian bungkus rokok, Ustaz. Bagaimana hukum harta saya, Ustaz? Saya bingung mengingat ada beda pendapat tentang hukum rokok di kalangan ulama di Indonesia, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Kaidah dalam kita bekerja atau berbisnis, berusaha adalah ketika kita bekerja sama dalam hal-hal yang haram, maka semuanya apa yang kita dapatkan adalah haram. Terkecuali kita bekerja di sebuah komunitas pekerjaan kita yang tercampur saja, maka ini gaji kita insya Allah halal. Yang berdosa adalah mereka. Misalnya ada sebuah supermarket ya, kita kerja di dalamnya, mungkin dia menjual yang halal pada golibnya secara persentase lebih banyak yang halalnya daripada yang haram, yang sedikit masuk haram, maka itu kerja kita halal, karena yang haram hanya dia saja. Adapun ketika bekerja di suatu perusahaan yang memang haram semuanya, jadi tidak ada kehalalannya, maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Nah, sekarang kasus yang ditanyakan di pabrik rokok. Rokok itu ya tidak ada yang mengatakan halal kecuali hanya beberapa ulama dengan tidak membawakan dalil penghalaman, kecuali ya karena hukum asal keduniaan adalah halal, kan itu. Padahal kalau masalah urusan dunia itu ketika ada dalil yang mengharamkan, maka menjadi kan haram. Mana dasar kalau rokok itu haram? Rokok haram itu banyak sekali dalilnya. Pertama bisa dalil dari nas wahyu. Allah mengatakan setiap yang memudaratkan adalah kan haram. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kalian menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Maka dengan ayat ini menunjukkan haramnya rokok dan yang semisal. Makanya kalau dalam Quran ingin mencari tegas-tegas ada sebutan rokoknya, nggak ada. Termasuk morfin, ganja pun kan nggak ada dalam Quran. Tapi dengan kaidah yang umum. Karena Quran bukan kitab suci yang menjelaskan menu makanan dan semisalnya. Kalau memang Al-Quran ingin jelas penyebutan menu makanan, kita pun makan kerupuk kan tidak boleh. Karena tidak ada di Quran penghalalan kerupuk. Nggak ada di Quran, uhilat lakumu kerupuku wa tempe wa tahu wa daging kambing. Kan nggak ada. Demikian pula masalah rokok. Jadi rokok cukup dalil tentang membahayakannya. Dan semua yang berakal sehat, berakal waras, ya semuanya bisa membaca. Maka rokok itu kan gak ada expirednya ya. Karena memang sejak dibuat sudah expired. Jadi sudah rusak rokok itu. Maka di orang-orang kafir saja itu mereka ijma tentang keharaman atau mudaratnya rokok ya. Orang kafir itu ijma mudaratnya rokok. Nah, kalau dalam kamus agama kita namanya mudarat ya berarti haram. Itu saja intinya. Dari hadis-hadis juga banyak yang melarang untuk kita mengkonsumsi hal yang memudaratkan. La darar wala dirar, kata Nabi. Jangan kalian membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Adapun ada orang yang berpendapat, ya namanya berpendapat rokok halal. Bahkan yang berpendapat daging anjing halal pun kan ada saja. Karena kalau masalah pendapat, maka kita tidak boleh melihat mana pendapat. Tapi yang penting itu bagaimana kita supaya kita ini ingin nafkah kita halal, kita ingin harta kita halal, ya kan? Maka kita harus hati-hati dalam urusan ini. Karena orang yang makan yang haram itu, naudzubillah, doanya tidak akan diijabah oleh Allah.
Doanya tidak akan dijawab oleh Allah. Ada orang yang doa kepada Allah minta menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Namun kata Nabi apa? Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sayang kata Nabi ya doa, namun yang dipakai bajunya haram, yang makannya haram, yang diminum haram, tumbuh dari dagingnya itu yang haram, bagaimana akan diijabah doanya? Maka saya sampaikan kepada saudara kita ini yang kerja di pabrik rokok untuk segera keluar. Kalau mampu segera keluar mencari pekerjaan yang lain. Sedikit mungkin namun barokah, halal insya Allah. Nah, ketika kita tahu hukum ini, maka tentu kerjasama dalam keharaman, maka kita pun haram. Gaji kita haram. Apa yang kita nafkahkan karena anak istri kita juga haram. Dan dalam sebuah kaidah dalam muamalah disebutkan kullu mubah ada ta'atihi ila muharram bahwa haram. Setiap hal yang mubah namun menghantarkan kepada yang haram, maka berjual belinya atau kita bekerjanya pun menjadi haram karena jelas-jelas itu adalah hal yang haram. Jadi kerjasamanya haram, tidak boleh gitu loh. Walaupun mungkin kita hanya kerja saja, tapi kadang kerja sama dalam hal yang haram. Jadi saya sarankan, kita punya teman ya, kerja dia manajer salah satu pabrik rokok terkenal di Surabaya. Gaji mungkin sekitar belasan juta ya. Dia keluar. Dia tinggalkan dan dia sekarang buka supermarket kecil-kecilan. Barokah insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Setelah ngaji itu, setelah tahu rokok itu haram. Nah, menjadi manajer ini. Maka ini mungkin bagi saudara kita ini menjadi contoh. Dia tinggalkan gaji belasan juta itu, entah 18 atau berapa. Manajer perusahaan sebuah pabrik rokok besar di Surabaya. Mungkin dan banyak ya saudara kita yang sudah paham ngaji sunnah ini, alhamdulillah keluar dari bank-bank konvensional, bank-bank ribawi keluar, kemudian dari pabrik-pabrik rokok keluar. Ya. Nah, ya tentu ini faktor hidayah. Ada orang yang sudah tahu namun nggak bisa keluar. Allah belum memberikan hidayah, taufik kepadanya. Demikian. Barakallahu. Menanggapi tentang pertanyaan bekerja di pabrik rokok ini Ustaz, saya jadi teringat kisah atau cerita teman sendiri Ustaz yang bekerja di pabrik rokok sebagai satpam Ustaz. Mungkin yang jadi masalah ketika kita sudah tahu hukum rokok itu haram, kemudian kita sudah bertekad untuk berhenti, namun ada ganjalan atau pikiran nanti setelah keluar dari pabrik ini mungkin nanti ke depannya bagaimana kerja itu apa dan tentang rezekinya itu Ustaz. Nah. Mungkin ada nasihat Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kita harus ingat dengan sebuah hadis ya, di mana hadis ini maknanya kalau orang meninggalkan karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairun minhu. Ini lafaz hadis yang ini memang hadisnya dhaif, namun ada makna yang lain dengan lafaz yang sahih. Ya. Artinya man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka awadahu Allah khairun min. Maka Allah ganti dia dengan yang lebih baik. Maka ketika kita keluar dari perusahaan yang memang haram di situ untuk dengan kita nanti berharap ya, karena kita keluarnya berharap wajah Allah. Kita keluarnya karena memang bukan karena apa-apa, tapi karena memang karena Allah SWT, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Di awal-awal mungkin ujian ya, bersabar mungkin kurang sedikit. Namun insya Allah Allah akan berikan terus kemudahan-kemudahan dengan terus kita bertakwa kepada Allah SWT. Namun kalau bisa memang kita persiapkan, kita sebelum keluar sebelum resain persiapkan mungkin ada apa yang bisa kita langsung untuk bisa bekerja. Karena jangan sampai kita malah menjadi pengangguran, anak istri terlantar dengan sebab itu. Maka usahakan dulu, ya, tapi jangan sampai terus-terusan begitu. Belum dapat gantinya terus saja kerja. Seperti itu. Demikian insya Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik Ustaz, beranjak ke pertanyaan berikutnya dari jamaah Probolinggo dari nomor akhir 003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya seputar rumah tangga Ustaz. Bagaimana cara seorang istri menyampaikan kepada suami terkait masalah di ranjang? Yakni terkait ejakulasi dini Ustaz. Sementara istri sangat tidak nyaman dengan hal ini Ustaz, tapi takut menyakiti hati suami untuk menyampaikannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kondisi seperti ini tergantung suaminya ya. Ini kan pengaduan dari pihak istri, nah tergantung suaminya. Kalau suami ini dengan istrinya hubungannya memang baik, fair gitu ya.
yakni dia tidak saling tertutup ya, tapi memang saling terbuka, maka insya Allah tidak ada masalah, berbicara saja. Bahkan mungkin ada suami istri ya, seperti kalau kami ini dengan suami istri ya, sama hal-hal seperti itu tuh biasa. Kurang apa itu boleh disampaikan. Cuman mungkin tidak setiap suami istri seperti itu. Nah, maka bagi para pasangan suami istri ya, sebenarnya jangan sampai kaku dalam hal seperti ini. Misal, mohon maaf ya, suami mungkin kurang nyaman sikap istrinya dalam jima, tidak masalah, perbaiki. Misalnya afwan atau afwan ya, yang atau sayangku afwan ya. Kalau begitu kayaknya anak terlalu kepepet, anak tuh kayaknya terlalu tidak enak, terlalu sesak anak kalau begitu caranya. Coba begini, begitu. Tidak masalah, itu dipelajari. Nah, mungkin masalahnya ini ketika tidak ada keterbukaan, maka tentu ini harus hati-hati dalam penyampaian. Ya, boleh mungkin ya dengan cara istri pun membantu lah. Bisa mungkin istri membantu bagaimana sang suami ini supaya cepat ejakulasi. Nah, ini mungkin dipelajari, ada ilmunya, silakan dipelajari. Mungkin dengan meminum ramuan-ramuan, mungkin dengan kuku bima kah, atau dengan supaya panjang dipelajari, tidak masalah. Ya, hal ini, dan ini penting. Ini jangan anggap remeh masalah jima ini. Subhanallah, bahkan jima itu menyehatkan badan, menyehatkan jiwa juga, membuat pikiran senang, gembira. Bahkan suami istri ketika jimanya nyaman akan bahagia hidupnya. Ini penting ini, masalah ini. Dan sekarang di zaman yang banyak penyakit ya, faktor orang yang kena penyakit gula saja kadang-kadang berkurang nafsu syahwatnya. Maka ini juga harus dipelajari bagaimana. Mungkin banyak-banyak bertanya, cuman jangan menyampaikan sekaligus kalau memang dikhawatirkan suami tersinggung. Karena juga tidak boleh menyinggung suami dengan hal-hal yang tidak pas kita cara penyampaian. Harus menjadi istri yang baik, yang bijak. Mungkin bisa cara-caranya ya membantu juga istri. Ketika waktunya pas baru bisa disampaikan. Nah, dalam masalah ini. Karena kalau memang sudah begitu kekuatan suami dan memang mungkin ada penyakit, ya harus diobati terlebih dahulu. Nah, barakallahu. Berarti untuk penggunaan obat-obatan gitu itu dibolehkan selama tidak membahayakan ya, dibolehkan. Jangan sampai Viagra gitu. Afwan menyebut merek ini ya. Artinya harus aman gitu loh. Karena jangan sampai kebanyakan overdosis bahaya. Artinya yang sehat banyak. Madunya madu yang asli apa kan insya Allah membantu itu. Ya. Dan mungkin tanya kepada ikhwan-ikhwan yang berpengalaman dalam masalah ini. Ya. Nah, ini yang jomblo-jomblo, mohon maaf ini pembahasan ini agak membuat bergetar juga ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang jadi masalah biasanya yang membuat risih juga Ustaz untuk para penjual obat-obatan untuk suami istri obat kuat itu Ustaz. Untuk testimoninya itu diposting di media sosial itu gimana Ustaz hukumnya? Testimoninya gimana? Ya sebelumnya durasinya sekian-sekian terus jadi bertambah gitu Ustaz. Diceritakan di media sosial itu gimana hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya masalah-masalah seperti ini asal tidak menampakkan suami istri di media sosial ya. Namun kalau tidak terlalu vulgar tentu lebih baik. Namun kalau bukan pasangan suami istri menampakkan kemesraan di media sosial itu tidak masalah selama selama dia hanya sekedar menyampaikan ini insya Allah kuat sekian, insya Allah justru transparan seperti itu lebih baik tentunya ya. Asal betul-betul jangan sampai sekian menit ternyata baru 2 detik sudah. Nah, jadi begini, mohon maaf. Rasulullah SAW juga kadang menampakkan mesra di hadapan para sahabat dengan menggandeng tangan Aisyah, balap lari dan semisalnya ya. Hal itu wajar gitu. Yang tidak boleh itu berlebihan. Seperti mohon maaf mencium istri di tempat keramaian dan semisal. Kalau sekedar gandeng tangan menunjukkan, itu bukan hal yang wajar ya kepada istri. Itu tidak masalah. Nah. Kemudian tentang obat untuk memperbesar alat vital itu gimana hukumnya Ustaz? Ya, apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah gitu ya? Nah, Taib. Kalau misalnya tidak berbentuk merubah ciptaan Allah ya, jadi merubah yang asalnya memang seperti asalnya cacat gitu ya, lalu dirubah seperti apa contohnya? Mengukir gigi itu kan jelas dilarang ya. Kemudian
Termasuk juga pakai kawat gigi itu, para jemaah sekalian. Kalau memang dia tidak mengganggu, maka ya tidak boleh karena termasuk merubah. Adapun memperbesar alat vital selama hal yang wajar seperti itu, maka insya Allah tidak masalah. Kan itu juga untuk untuk kebaikan, ada kemaslahatan di situ. Insya Allah tidak ada masalah. Nah, karena itu beda dengan kita ya operasi plastik itu baru itu penipuan dan semisalnya. Ya, sama hanya antum main olahraga badan menjadi sehat bagus tidak masalah. Insya Allah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita sambung lagi Ustaz dari Akhi Yusah Anwar Rahman dari Gempol. Beliau bertanya, Ustaz, adakah amalan untuk meringankan malam pertama, Ustaz? Namun bukan malam pertama pengantin, Ustaz. Tapi di alam kubur, Ustaz. Allah musta'an. Taib. Jadi mungkin bagaimana kiat kita selamat dari adab kubur. Dan kita selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir saat mayit diletakkan di alam barzah. Maka secara umum ya, ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan di alam barzakh secara umum. Ya, orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh. Namun ada amalan-amalan spesial. Amalan spesial diantaranya, yang pertama orang yang lurus akidahnya. Maka orang yang lurus akidahnya, seorang muslim yang belajar kitab Ushulus Tsalatsa, yang mananya adalah 3 landasan utama, dan itulah yang akan ditanyakan di alam barzakh, maka insya Allah akan teguhkan, kokohkan di dunia dalam tauhid. Dan ketika di alam barzakh Allah akan teguhkan untuk menerima pertanyaan munkar nakir tersebut. Allah berfirman, "Yusabitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan orang beriman di dalam kehidupan dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga saat di alam barzakh, saat di alam akhirat kelak Allah akan kokohkan. Maka tentu yang paling pertama orang yang beriman, orang yang tauhidnya lurus, dia akan yang selamat ya. Kemudian yang kedua, yang berusaha menghindar sebab-sebab seseorang jatuh kepada adab kubur, seperti kencing sembarangan, ini sebab adab kubur. Termasuk ada adab-adab spesial ya. Maka di antara juga kiat supaya kita selamat dari fitnah dan adab kubur adalah kita memperbanyak baca Al-Quran. Di antara surat spesial adalah surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Nah, kata Nabi SAW, salah satu ayatan fi kitabillah mani'atun min adabil qabr. 30 ayat dalam Quran, kata Nabi, yang dia pencegah dari adab kubur, yaitu Nabi membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Maka itu akan memberi syafaat ya, orang yang membaca surat itu. Jadi perbanyak membaca surat itu diantaranya. Kemudian jangan lupa doa. Apa doa? Di dalam setiap salat kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Di situ disebutkan fitnah hidup, fitnah mati. Kata para ulama, fitnah mati yakni fitnah ketika di alam kubur ditanya oleh munkar dan nakir. Dan ini sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza kana ahadukum fi tasyahhudil akhir falyata'awad billahi min arba'." Apabila kalian ada di tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Maka itu di antara kiat-kiatnya supaya kita selamat di alam kubur. Baik, karena di alam kubur ini ada 5 peristiwa. Yang pertama ada yang disebut dengan zulmatul qabr, kegelapan alam kubur. Yang kedua ada yang disebut dengan fitnatul qabr, yakni fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir. Yang ketiga ada yang disebut dengan adabul qabr, adab kubur. Yang keempat ada yang disebut dengan nikmatul qabr, nikmat kubur. Dan yang kelima ada yang disebut dengan dhammatul qabr, dhammatul qabr, yakni hempitan kubur, yang ini bisa menimpa siapapun, termasuk orang beriman bertakwa sekalipun. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana ahadun naja min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya ada orang yang selamat dari dhammatnya ini dhammatul qabr, yakni hempitan kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar, yang ketika meninggal 70.000 malaikat memandikan jenazahnya. Demikian utamanya sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Namun ketika di alam barzakh dia mendapatkan hempitan kubur. Demikian pula kata Nabi, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat adalah anak kecil ini, kata Nabi. Hatta anak kecil pun tidak luput dari yang namanya hempitan kubur. Hempitan kubur ini bukan siksa ya, tapi itu semua orang akan mengalaminya. Dan
Itu ibarat kalau dunia ini ujian. Jadi ujian itu kan menimpa orang soleh juga. Sama-sama dengan di alam kubur nanti. Inilah 5 peristiwa di alam kubur. Semoga kita termasuk di antara orang yang mendapatkan nikmat kubur. Semoga kubur kita kelak yang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bertanya, semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan ketika mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Amin. Barakallahu fikum. Cukup, Bahi? Kita belum pada makan ini. Nah, kita habiskan dulu saja insyaallah Ustaz. Tinggal 3 pertanyaan insyaallah Ustaz. Nah, kita bacakan untuk pertanyaan yang berikutnya dari Abu Fadli. Pertanyaannya, Ustaz, jika kita mengimami jamaah perempuan, apakah disunnahkan setelah sholat menghadap ke belakang Ustaz? Taib, berjamaah itu para jamaah bisa beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, imam laki-laki, jamaahnya adalah laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Yang kedua, kemungkinan imamnya laki-laki, lalu jamaahnya adalah hanya laki-laki saja. Yang ketiga, imamnya laki-laki, jamaahnya jamaah wanita saja. Maka ini sebagian ulama yang membolehkan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, imamnya laki-laki, jamaahnya hanya perempuan sendirian. Berduaan-duaan berarti. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau bisa ya dihindari. Karena bagaimana yang bukan mahram dia berduaan, sholat lagi berjamaah berduaan, maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau kasus seperti ini misalnya imamnya laki-laki, jamaahnya perempuan banyak, ya. Kalau kerabatnya sendiri nggak masalah, kalau istrinya, ibunya, iya menghadapkan. Hukum asal demikian, tidak ada perbedaan. Tapi kalau jamaahnya perempuan banyak, lalu imam seorang laki-laki, imamnya seperti ini, apakah menghadapkan? Maka dalam kondisi demikian, kalau ada hijab ya tetap menghadapkan. Berbalik itu sunnah. Ya, kalau ada hijab. Kalau tidak ada hijab, maka lebih baik untuk tidak, karena menghadap kepada perempuan yang bukan mahram. Demikian. Untuk pertanyaan berikutnya dari teman-teman dari Purwosari, Ustaz. Nah. Ustaz, bagaimana hukum makan lele, Ustaz? Apa? Makan lele. Taib. Makan lele, hukum asal makanan adalah tidak ada larangan semuanya, kecuali ada yang ada dalil dilarangnya. Yang dilarang contohnya apa? Tidak boleh memakan binatang yang bertaring dari binatang buas. Nah, Nabi SAW an kulli dinabin minas siba wa kulli di makhlabin minat tayr. Setiap burung yang bercakar, yang memangsa dengan cakarnya. Ayam juga bercakar tidak? Bercakar, tapi kan ayam cakar bukan untuk memangsa itunya. Ayam dengan patuknya saja. Maka ayam tidak masuk, tapi seperti elang, itu haram dimakan. Bangau haram dimakan karena dia adalah setiap binatang yang memakan benda-benda najis. Nah, itu yang disebut dengan al-jalalah. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an jalalah wa albaniha. Nabi melarang kita untuk memakan jalalah dan susunya untuk diminum. Jangan. Apa itu jalalah? Hewan yang memakan benda-benda najis. Nah, maka kalau lele ini diperinci, kalau lele ini ditanam atau dipelihara di tempat yang kolam yang suci, misalnya tidak ada najis, maka sudah jelas ya, tidak masalah, termasuk ikan. Tapi kalau lele ditanam atau dipelihara di tempat yang najis, yang makan kotoran, mungkin kotoran manusia, maka ini tidak masalah selama nanti disterilkan. Karena tidak setiap jalalah haram. Jalalah boleh halal ketika sudah disterilkan. Ini tidak langsung tapi disterilkan terlebih dahulu. Maka insya Allah demikian, termasuk bisa saja sapi, bisa saja kambing, bisa saja ayam, ya, yang termasuk makan. Taib, yang dimaksud memakan benda najis juga kalau itu adalah yang dikonsumsi 100%. Ya, kalau ayam kita kan kadang-kadang juga makan juga yang najis kan. Tapi itu kan hanya sampingan, ya tidak masalah. Jadi kalau yang 90% makan benda najis itu yang dimaksud. Maka insya Allah lele itu kan sudah disterilkan ya. Kalau ini tidak masalah insya Allah. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari nomor akhir 660, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum bekerja sama dengan pabrik rokok terkait pengolahan limbahnya, Ustaz? Bukan terkait produksi rokoknya, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan limbahnya ya, karena kan namanya pabrik ya, sama saja gitu. Masuk ke bab ya, ini ta'awun itu, masuk ke bab kerjasama ya. Cuman dalam hal ini tentu tidak seperti bekerja sama langsung begitu ya di pabriknya tersebut.
Nah, adapun pengolahan limbah ya tetap masih ada kaitan. Nah, cuman lebih selamat untuk kita menghindarinya ya, menghindari limbah-limbah, kerjasama usaha di bidang itu insyaallah. Nah, untuk lebih selamat saja ya. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Dwi dari Bangil. Bismillah, bagaimana maksud dari masuk Islam secara kafah Ustaz dan penerapannya dalam kehidupan kita? Apakah hanya menggunakan satu manhaj satu saja Ustaz atau pilih yang paling terkuat? Baik. Allah berfirman dalam Quran untuk kita memerintahkan agar kita masuk berislam itu secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah ila ladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Maksudnya adalah jangan kita dalam beragama memilih-milih. Ya, syariat ini dia laksanakan, syariat yang lain tidak. Demikian. Jadi harus total. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam masalah muamalah yang lainnya. Ini jangan sampai kita menghalalkan syariat yang memang semua hukumnya padahal sama. Adapun mungkin orang tidak berkuasa, tidak mampu atau terjatuh pada kesalahan sehingga tidak mengamalkan suatu syariat, maka ini bukan berarti dia meninggalkan Islam yang atau tidak masuk Islam secara kafah, tidak, tapi dia jatuh kepada dosa. Karena ada orang yang berkeyakinan gitu loh, kalau ini tidak wajib, yang ini wajib, yang dipilih-pilih dalam beragama. Maka itu yang dimaksud. Seperti misalnya sholat wajib tapi jilbab tidak wajib. Nah, ini orang yang tidak masuk Islam secara kafah. Kalau berhukum dengan hukum Allah, urusan masalah mengatur manusia tidak mau hukum Islam. Tapi hukum nikah, hukum perkawinan pakai hukum Islam. Ini maksudnya tidak kafah dalam berislam. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita masuk Islam secara kafah, yakni semua syariat kita lakukan. Baik secara lahir, baik secara zahir, baik secara batin, semua yang kita lakukan. Ada orang yang sholatnya karena syariat dianggap syariat, tapi giliran berjenggot nggak mau. Kenapa? Karena berat. Sehingga jenggot tidak wajib atau jenggot lala. Ini termasuk bagian dari syariat juga. Jadi masuk Islam secara kafah, baik dalam menutup aurat secara kafah. Kan ada orang Islam cukup sholat saja, sehingga kalau menutup aurat tidak pakai nutup aurat. Artinya kalau di luaran dia terbuka aurat, wanita kan banyak begitu. Ke masjid banyak ditenteng, dia pakai rok mini, ke masjid menenteng sajadah, menenteng mukenanya. Jadi kenapa kalau tutup aurat saat mau sholat saja, sementara ketika kerja dia tidak menutup auratnya, atau ketika berjalan di luar tidak menutup auratnya. Berarti ini pilih-pilih dalam syariat dan berarti tidak masuk Islam secara kafah. Demikian. Ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari nomor akhir 720. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Minta nasihatnya Ustaz agar kita semangat belajar bahasa Arab. Jazakallahu khairan. Baik, bahasa Arab para jemaah sekalian adalah wi'aul Islam. Bahasa Arab itu adalah bejananya dari ilmu Islam. Jadi semakin luas kita ilmu bahasa Arab akan semakin luas menyerap ilmu. Karena Al-Quran, tafsir, perkataan para ulama dengan bahasa Arab. Sehingga kita bukan berarti tidak bisa belajar agama tanpa bisa bahasa Arab, namun tidak akan maksimal sempurna. Sehingga penting kita untuk belajar bahasa Arab, bukan ingin kita jadi kiai, jadi ustaz, jadi santri, bukan. Tapi kita ingin mempelajari agama ini supaya lebih sempurna, lebih maksimal. Dan bahasa Arab sebenarnya kalau dalam pendapat Imam Syafi'i adalah kewajiban setiap muslim harus mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Maka dengan kita belajar Al-Quran berarti belajar bahasa Arab. Dan semakin pandai kita bahasa Arab, semakin mudah juga mempelajari Al-Quran. Semakin mudah kita dalam mengetahui maksud-maksud dari Al-Quran. Itu maksudnya. Namun sebagian ulama mengatakan dia fardu kifayah. Karena tanpa bahasa Arab pun ada orang yang bisa mempelajari bahasa Arab. Namun agama. Namun tidak sempurna. Gitu aja. Maka kiatnya yang pertama haruslah menganggap bahasa Arab hal yang penting, urgen, sehingga dia perlu. Maka mungkin dua hal yang saya selalu sarankan bagi para penuntut ilmu, belajar tahsin Quran, tajwid Quran, dan juga belajar bahasa Arab. Dua ini harus bagaimana caranya? Harus privat pun harus privat, nggak masalah. Sehingga ketika mengkaji ilmu-ilmu syar'i dengan para asatidah, dia sudah memiliki dasar-dasar. Apalagi para asatidah kita selalu dalam kajian-kajian menggunakan kitab-kitab para ulama. Maka akan memudahkan belajar bagi orang yang sudah biasa membaca kitab. Dan juga sekarang bisa memanfaatkan ya kajian-kajian para ulama di YouTube, ya, di media-media, dan para ulama tentu dengan bahasa Arab. Nah, kita bisa sampai demikian gitu. Jadi bisa lebih maksimal, lebih bisa banyak ilmu yang kita dapat ketika kita mempelajari bahasa Arab. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Akhi Zaidun dari Beji Bangil Ustaz. Bismillah, Afwan Ustaz mau tanya, apa makna sholawat kepada Rasulullah, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya Ustaz. Keutamaan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim di atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan Ustaz.
Taib, maksud Allah bersalawat, innallaha malaikatu yusholluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Salawat Allah itu maksudnya sana'uhu, yakni memuji Allah SWT fi mala'il a'la. Allah memuji Nabi, memuji siapapun ya di hadapan para makhluknya, yakni di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya Allah memberi sanjungan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah engkau kepada Muhammad, maknanya ya Allah sanjunglah, pujilah Muhammad dengan derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Maka demikian pula kalau Allah bersalawat kepada selain Nabi Muhammad juga kepada makhluk misalnya. Allah bersalawat kepada makhluk. Dalam hadis misalnya, innallaha malaikatahu yusholluna ala al-mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Atau kepada safil awal, orang yang ada di saf terdepan dalam salat. Allah bersalawat, yakni Allah memujinya. Jadi salawat minallah maknanya sana'uhu wa majduhu fi malail a'la. Salawat Allah kepada makhluk maknanya Allah memuji, menyanjung di hadapan para malaikatnya. Adapun salawat dari makhluk kepada makhluk, malaikat bersalawat kepada makhluk, dan bisa jadi para nabi bersalawat, bahkan bisa jadi semut-semut, binatang-binatang bersalawat kepada para penuntut ilmu atau kepada orang yang mengajarkan ilmu. Maknanya ini doa dengan rahmat dan maghfirah, doa dengan ampunan, doa dengan rahmat Allah. Maka malaikat mendoakan rahmat, maknanya malaikat bersalawat kepada makhluk. Adapun Nabi Ibrahim jelas memiliki keutamaan. Namun ingat, di sini tidak menunjukkan Nabi Ibrahim di atas Nabi Muhammad, tidak. Tetap Nabi Muhammad di atas seluruh Nabi Rasul dalam hal keutamaan. Nabi Ibrahim di bawah derajat Nabi Muhammad dalam hal keutamaan. Namun Nabi Ibrahim memiliki beberapa keistimewaan yang khusus. Karena begini, tidak setiap orang yang memiliki keutamaan secara mutlak, ya mutlak, secara total, tidak harus bisa, yakni tidak ada yang bisa mengalahkan dalam keutamaan yang khusus tertentu. Misalnya, umat yang terbaik pada umat ini adalah Abu Bakar. Tapi bisa jadi Umar lebih afdal dalam hal tertentu. Nah, Nabi Ibrahim pun dalam hal tertentu lebih utama. Bisa jadi dalam hal apa? Dalam hal masalah keturunan para nabi dan rasul adalah daripada ke Nabi Ibrahim semuanya. Nah, jadi bapaknya para nabi dan rasul. Itulah keutamaan yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan bapak para nabi dan rasul, tapi Nabi Ibrahim bapak para nabi dan rasul. Jadi keberkahan Nabi Ibrahim adalah keberkahan beliau sebagai seorang yang anak pinaknya, keturunan-keturunannya semuanya nabi dan rasul. Semua nabi rasul keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan? Dari Bani Israel, dari Nabi Muhammad tentu Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail adalah keturunan Nabi Ibrahim. Demikian. Jadi keberkahan, berkah sekali Nabi Ibrahim. Makanya Nabi ketika menyebut Nabi Yusuf, ya nasabnya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu adalah yang mulia, bapaknya mulia yaitu Nabi Yakub, bapaknya Yakub mulia yaitu Nabi apa? Ishak, dan bapaknya mulia pula bapak Ishak yaitu Ibrahim alaihimussalam. Demikian. Dan Ustaz, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung kesempatan lain hari Ustaz. Dan keluarga muslim dimanapun Anda berada, para pemirsa Abu Ghazi Official dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini untuk program live tanya jawab bersama Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi. Dan insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan lain waktu. Dan sekali lagi bagi keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa dikirimkan melalui kolom komentar ataupun via WhatsApp di nomor 081939555571. Demikian barakallahu fikum, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.